Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali kembali sore hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam dialog MTQ ke-52 tingkat Provinsi Jambi langsung dari Studio Mini di Kabupaten Sarolangun hari kedua. Pada hari ini kita akan membahas tema yang krusial karena jika berbicara tentang MTQ itu melibatkan masyarakat yang animonya cukup tinggi sehingga yang namanya keamanan, kenyamanan itu harus dipastikan dan dijamin. Untuk itu tema kita pada hari ini adalah jaminan keamanan MTQ ke-52 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Sarolangun. Telah hadir 3 orang narasumber yang begitu luar biasa yang memang sangat yang luar biasa lah, berkutat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan selama proses MTQ ini berlangsung. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Bapak Dr. Andes Haji Arif Ampera MM, PLT Kadis Perhubungan Kabupaten Sarolangun. Selamat sore Pak. Selamat sore. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah sehat. Kantong mata udah mulai gede Pak? Iya. Tapi udah terlewati lah Pak ya, paling tidak pembukaan sudah kita jalani, nanti akan kita bahas selanjutnya di sebelahnya yang tidak kalah gede juga kantong matanya gitu ya. Ada Bapak Dr. Andes M. Idrus, Kasat Pol PP Kabupaten Sarolangun. Selamat sore Pak. Selamat sore. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi dari mana Pak? Dari kantor atau ada tugas meninjau segala macam Pak? Ya, kebetulan kita baru saja pulang dari meninjau pemondokan dan tempat-tempat lomba. Langsung Bapak yang meninjau kan? Ya, langsung stok Bapak saya banyak? Sama anggota. Sama anggota langsung siap, karena langsung biar melihat secara langsung Iya. Pak ya. Siap, terima kasih Pak. Itu nanti akan kita bahas. Selanjutnya ada Bapak Kompol Abasari SHMH, Kabak Ops Polres Sarolangun. Selamat sore Pak. Selamat sore. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat sekali. Sehat sekali. Ini juga nggak kalah pada capek-capek mukanya nih. Sama kita nih kayaknya Pak. Tapi walaupun capek, pembukaan alhamdulillah sudah terlewati kemarin Pak ya. Nah, berbicara mengenai pembukaan, jaminan keamanan ini memang dari awal perhelatan MTQ sampai akhir kita inginnya memang terjaga Surutna. Tapi yang sangat krusial mungkin di pembukaan karena kan animo masyarakat pasti begitu tinggi dan terbukti kemarin pas pembukaan ramai sekali masyarakat Kabupaten Sarolangun. Mungkin Pak Arif bisa ceritakan sedikit seperti apa sih persiapan sebelum kemarin kita pembukaan, lalu eksekusinya ketika pembukaan seperti apa, silakan Pak Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi persiapan untuk penyelenggaraan MTQ ini memang sudah kita persiapkan dari jauh-jauh hari. Artinya dari sisi keamanan kita sudah berkoordinasi. Jadi ada tim yang dipimpin oleh Polres Sarolangun sendiri dalam hal mengatur dan berkoordinasi dalam penataan. Jadi kita sudah ada pembagian wilayah kerjanya masing-masing, yaitu kalau Dinas Perhubungan kita mengatur jalur dan perparkiran. Hal ini juga tidak terlepas dari peran dari kawan-kawan dari Satpol PP, dari kepolisian dalam menertibkan lalu lintas. Jadi untuk malam tadi kita dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pola yang kita laksanakan itu juga sudah berbeda. Sehingga alhamdulillah yang nama kepadatan, artinya padatnya padat merayap, tidak macet total. Artinya masih ada kesempatan mobil bergerak dalam menyusun lah. Artinya kantong-kantong parkir kita sudah kita siapkan dan terisi sehingga mobil yang ada itu tidak mengganggu yang paling pokok di arena utama, pintu masuk lokasi penyelenggaraan. Mungkin itu. Siap. Kalau boleh tahu Pak, untuk Dinas Perhubungan sendiri, personel yang diterjunkan dari Dinas Perhubungan seberapa banyak kira-kira? Kalau dari Dinas Perhubungan, kita menurunkan 45 personil dari, artinya personil yang berada di Dinas Perhubungan, kemudian kita berkoordinasi juga yang menjadi bagian dari kita untuk pengaturan tempat-tempat parkir itu ada hampir 60 dari kantong-kantong parkir yang ada. Sehingga untuk penempatan mobil-mobil dan motor yang ada di lingkungan kantong parkir ini berjalan dengan baik. 60 orang ini dari Dinas Perhubungan juga? 60 orang ini kita rekrut dari warga masyarakat yang berada di lingkungan
Sarolangun Kembang. Jadi di sini ada 3 pemukiman yang tempatnya berada di daerah Tugu Hijau atau pintu masuk dari jalur menuju kantor bupati. Jadi kantor bupati kita ini jalur masuknya satu, jalur keluarnya satu. Jadi satu arah. Sehingga kalau tidak kita buat kantong-kantong parkir tempat mobil-mobil itu, jadi semua kendaraan yang ada itu akan parkirnya di pinggir jalan semua. Ya, itu pasti menghambat ya Pak? Ya, akibatnya terjadi tumpukan. Mobil yang baru masuk terhalang dengan mobil yang sudah parkir. Jadi ketentuan yang ada sekarang ini, kita kosongkan jalan dengan mengisi kantong-kantong parkir. Kalau kita isi kantong parkir dengan personil kita saja, itu tenaganya tidak mencukupi. Nggak cukup. Ya. Animo masyarakat Makanya tinggi kita banget, juga kalau di jalur lalu lintasnya itu pihak kepolisian dan Satpol PP yang lebih mengatur arus lalu lintasnya. Tapi kalau di kantong-kantong parkir kita siapkan masyarakat yang sukarela berpartisipasi untuk ikut serta mengatur, sehingga mobil yang masuk tertata rapi di masing-masing kantong parkir. Siap, nanti akan kita tanya kira-kira kantong parkir yang disiapkan itu seperti apa persiapannya kemarin sampai eksekusinya, tapi nanti Pak kita ke Pak Idrus dulu. Nah Pak Idrus nih yang mungkin juga terjun ke lapangan bersama timnya untuk mengatur. Mungkin bisa diceritakan Pak ketika malam pembukaan, lalu sebelumnya juga seperti apa koordinasi yang terus dilakukan dari Satpol PP, silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa TVRI dimanapun berada. Baik, kami dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serangun, memang mungkin saya cerita sedikit sebelum pembukaan, memang jauh-jauh hari ya kita sudah melakukan berbagai persiapan, baik mulai dari pertemuan-pertemuan dengan tim bersama jajaran Polres, TNI, juga pihak-pihak OPD lain juga ada, masuk perhubungan. Jadi kami ini sebenarnya Pol PP ini membantu tugas kepolisian. Karena bagaimanapun tugas keamanan pengendalinya itu adalah di kepolisian, dalam hal ini Polres Sarolangun. Jadi pengendalinya itu ada di Kabak Ops sebenarnya, dan kami membantu mereka. Tapi paling tidak kita sudah berbagi tugas. Ya, kami memang di Pol PP ini pada prinsipnya kami itu terlibat dalam ketentraman dan ketertiban umum. Nah, ketertiban umum itu kan luas, termasuk ketika terjadi kemacetan, ketika terjadi hal-hal yang mengganggu keamanan, ketertiban, itu adalah menjadikan tugas pokok kami di Tarantibum itu dalam ketertiban umum. Nah, kami juga sudah selama ini sudah melakukan persiapan-persiapan, bahkan dengan Pak Kabak pun beberapa kali pertemuan untuk mengkonsolidasikan seperti apa sih kita mengamankan nanti pada, terutama dari malam pembukaan, karena masanya luar biasa. Tapi bukan berarti kita hanya mengamankan di malam pembukaan. Jadi mulai dari awal, persiapan sebelum pelaksanaan pun, mulai dari awal sebelum kapilah datang pun kita sudah persiapkan pengendalian itu supaya tidak terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita. Itu. Karena kami dari Pol PP ini pada prinsipnya awal dulu kami persiapkan itu sekitar 70 orang anggota saya. Tapi menjelang hari pembukaan, dengan melihat situasi kondisi setiap hari berubah, sehingga saya menambah kekuatan kami. Kami Pol PP itu kebetulan ada anggota kami yang tersebar di lapangan, yang ada di kecamatan-kecamatan, juga ada di OPD-OPD yang istilah kami itu kami BKO kan, diperbantukan. Nah, itu kami tarik semua tadi malam. Dimaksimalkan. Dimaksimalkan. Berarti, jadi lebih kurang kekuatan kami tadi malam itu lebih dari 100 orang kami berdayakan. Dan itu memang ya luar biasa. Karena kami pun bukan hanya mengamankan di sini, mulai dari rumah dinas, kemudian di titik-titik pengamanan yang termasuk aset daerah itu kami tidak bisa lepaskan, itu tetap kami amankan. Itu. Jadi termasuk juga yang ada di perkantoran-perkantoran itu tetap menjadi perhatian kita. Melalui kendali Pak Kabak Op, kami juga tidak akan lepas, selalu berkoordinasi dengan beliau selama itu. Jadi alhamdulillah tadi malam ya kita lihat sendiri memang ya macet itu luar biasa. Tapi alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak Arif selaku PLT Kadis Perhubungan, beliau juga menangani itu, juga koordinasi dengan Pak Kabak Polres, dengan kepolisian tadi malam luar biasa. Kita juga melalui ini juga kita juga minta bantu pihak TNI, bahkan tadi malam juga ada bantuan dari Kompi lebih kurang 30 orang membantu kita dalam penanganan keamanan pada malam pembukaan. Ya mudah-mudahan ini bisa ke depan jadi evaluasi kita juga untuk pada saat nanti penutupan ya. Tapi kalau malam-malam yang biasa mungkin pengendaliannya tidak sama seperti
malam pembukaan itu. Tapi bukan berarti itu kita harus lepas gitu kan, tetap harus terus kita awasi pengamanan itu. Nah, termasuk di pemondokan. Tadi saya sudah cek betul seperti apa, jangan sampai ada keluhan di pemondokan, masalah keamanan. Saya keliling tadi sambil mengecek anggota saya bertugas atau tidak, saya pastikan. Nah, ternyata alhamdulillah bertugas. Dan saya langsung tanya dengan pemondokan kira-kira seperti apa. Nah, mereka alhamdulillah merasa terbantu dengan kehadiran anggota kita di situ. Itu termasuk juga di lomba-lomba. Jadi lomba-lomba itu sudah kita persiapkan personil kita. Dari mulai sebelum lomba itu dimulai, staf anggota saya sudah standby di situ. Kalau di tempat lomba kami siapkan 2 orang. Tapi kalau di pemondokan karena kekurangan personil hanya 1 orang. Tapi itu 1 kali 24 jam kami persiapkan. Jadi apulusannya kalau masuk pagi ini, besok pagi baru dia gantian. Jadi itu 1 kali 24 jam. Luar biasa loh, di semua titik diamanin loh. Mau dong kami diamanin juga nih, soalnya banyak yang tampang-tampangnya enggak. Wah, luar biasa nih. Jadi emang maksimal ya Pak ya terkait ketentraman dan ketertiban tadi dan juga keamanan. Untuk eksekusinya pada malam pembukaan seperti apa nanti kita bahas Pak. Kita ke Pak Kabak Ops dulu nih. Yang tadi disampaikan selalu berkoordinasi, baik Dinas Perhubungan, Satpol PP itu selalu berkoordinasi dengan Polres seperti itu Pak ya. Untuk Pak Kabak Ops seperti apa Pak? Kekuatan personel yang kita kerahkan, lalu eksekusinya ketika malam pembukaan kemarin seperti apa? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa. Kalau kita berbicara tentang kenyamanan dalam suatu event kegiatan, tentu kita tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung yang akan dilaksanakan kegiatan itu sendiri. Pada saat ini di Sarolangun ada kegiatan MTQ ke-52 tingkat provinsi. Ini bagi kami adalah suatu event yang besar karena ini menyangkut nama baik daerah juga. Tentu kami harus mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kenyamanan itu. Salah satunya lah bagaimana pengamanan yang harus kita lakukan. Di dalam pelaksanaan kegiatan MTQ ini bukan hanya pembukaan saja yang menjadi domain kita. Karena banyak rangkaian-rangkaian kegiatannya itu. Mulai dari penerimaan kapilah, kemudian malam takruf, pelantikan Dewan Hakim, besoknya kita laksanakan juga pawai takruf, baru pembukaan pameran dan bazar, malamnya pembukaan. Itu juga menjadi domain kami dalam hal ini. Karena apa? Kalau salah satu sisi tidak kita laksanakan dengan baik, tentu akan menimbulkan efek-efek negatif yang ada di situ. Nah, terlepas dari itu, di samping itu, pokok-pokok pengamanan kita, di samping kegiatannya itu sendiri, tadi seperti disampaikan oleh Pak Kasat Pol PP, kami juga melaksanakan pengamanan di pemondokan, pengamanan di tempat perlombaan. Jadi semua sisi kita lakukan pengamanan. Bagaimana cara kami melaksanakan pengamanan? Tentu kami melihat rondon rangkaian kegiatan. Kalau kami segala sesuatu harus kami buatkan perencanaan dengan baik dengan membuat rencana pengamanan yang maksimal. Ya, rencana pengamanan maksimal itu pun kita dapat dari apa? Dari rapat-rapat koordinasi yang kita lakukan dengan Disub, dengan Satpol PP. Jadi setiap perkembangan situasi perkembangan ada itu harus kami buatkan rencananya. Karena sesuatu pekerjaan direncanakan dengan baik saja, tentu masih ada hal kekurangan. Apalagi segala sesuatu ada pekerjaan yang tidak kita rencanakan dengan baik, tidak akan kita mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti malam pawai takruf pagi hari dilaksanakan jam 8. Sesuai dengan kesepakatan yang kami laksanakan, kalau kita melaksanakan kegiatan tentu bukan pada saat jam kegiatannya itu, minimal 2 jam sebelum kegiatan anggota sudah kita apelkan, kita berikan titik-titik pengamanan, kita arahkan apa berbuat apa, bertanggung jawab terhadap siapa, itu harus jelas. Nah, makanya momen-momen itu tentu juga kita laksanakan di pawai takruf, termasuk kita melaksanakan kegiatan di pembukaan. Di pembukaan saja yang pembukaan dilaksanakan jam 19,
kita melaksanakan apel personil itu jam 15. Masya Allah. Setelah kita laksanakan itu, mereka kita insetkan di lokasi-lokasi yang menjadi tugas pokoknya. Itu karena kalau kita melaksanakan. Belum lagi nanti pada pelaksanaan kita, tadi sudah disampaikan oleh Pak Arief, bahwa kondisi jalan di wilayah Sarawangun ini, khususnya untuk kegiatan ini paling sulit kita lakukan rekayasa kalau kita tidak maksimal. Maka saya menerapkan satu kunci, disiplin, konsekuen, dan komitmen bagi kita semua yang melaksanakan pengamanan. Kalau 3 kunci itu kita laksanakan, alhamdulillah kegiatan itu dapat kita jalankan dengan baik. Dan rekayasa sempat dilakukan, Pak? Jadi rekayasa lantas tetap, walaupun jalannya satu alur, kita lakukan rekayasa lantas. Bagaimana rekayasanya yang kita lakukan? Jalan masuk, kita itu punya plan A, plan B. Jalan masuk 1, kalau dia padat merayap, untuk tamu khusus, tamu VVIP yang akan menuju panggung utama, kita alihkan ke jalan sebelah kanannya. Sehingga jalan masyarakat yang menuju kantong-kantong parkir yang berada di dalam, walaupun padat tapi dia merayap, sehingga VVIP walaupun agak sedikit terhambat pada saat kita melakukan rekayasanya, mereka menuju panggung utama itu bisa kita amankan dengan baik. Tapi eksekusinya kemarin sesuai dengan harapan, Pak? Maka kalau eksekusinya kita sesuai sebetulnya dengan apa yang kita rencanakan. Memang ada sedikit perkiraan kita. Perkiraan kita kemarin itu, rencana kita itu yang bisa masuk ke dalam itu sekitar 1.000 mobil ya Pak Arief ya. Tapi malam itu karena antusias masyarakatnya sangat tinggi, kalau hitungan kita ada sekitar 3.000 mobil. Makanya tadi malam itu mungkin kalau masyarakat melihat secara utuh, padatnya memang luar biasa. Tapi alhamdulillah masuk dan pulangnya tidak terganggu daripada masyarakat maupun ini. Makanya domain kita dalam hal pengamanan ini bukan hanya saja mengamankan kegiatannya, para pejabatnya, masyarakat juga menjadi domain. Apalagi tugas pokok kami sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian, tugas pokok kepolisian adalah Harkamtibmas. Kami melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Tentu hal ini menjadi tugas, tapi polisi tidak bisa sendiri. Tentu polisi perlu faktor pendukung lainnya. Ada rekan-rekan kami, ada dari TNI juga kami libatkan. TNI baik dari Kodim maupun dari Kompi kami libatkan, dari rekan-rekan Satpol PP, dari Disub, malah Damkar pun kami libatkan di dalam pengamanan, termasuk BPBD. Kenapa? Kita kekurangan personil. Malam tadi saja personil saya yang khusus untuk malam pengamanan itu sekitar 115 personil. Untuk pembukaan ya Pak? Hanya untuk pembukaan saja. Baik. Belum lagi yang di pemondokan, belum lagi yang di nanti, karena hari ini baru mulai yang di perlombaan, baru hari ini mereka masuk. Siap, demikian Bu. Luar biasa. Waduh, ternyata memang sinergi itu sepenting itu, dan memang kita nggak cukup kalau hanya Polres saja seperti itu Pak. Nggak ya? cukup kita. Jadi memang butuh sinergi yang luar biasa, dan itu sudah terlaksana. Karena gini, kenapa kita? Kalau memang mengharapkan polisi saja, kalau kita lihat DSP polisi yang ada di Kabupaten Sarawangun ini, dari DSP kami realnya itu baru 40%. Jadi kalau hanya kami nggak bisa juga. Makanya kami perlu instansi-instansi yang mendukung rangkaian tugas kita. Iya, luar biasa memang sih, karena Sintia juga termasuk ke dalam kita serangkaian acara. Memang Sintia mengikuti dari awal, dan memang terasa sekali bagaimana antusiasme masyarakat, tapi dapat di-handle dengan baik. Luar biasa. Terima kasih untuk bapak-bapak yang luar biasa ini. Pak Arief. Siap. Sintia, waktu mobil Sintia masuk mau menuju ke arena utama itu ditempelin stiker, itu buat apa Pak? Nanti dijawabnya Pak, kita jeda dulu ya. Pak Arief, Pak Idrus, dan juga Pak Bastari. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Insinyur Bahril Bakri, MA PPSC, penjabat Bupati Sarolangun, mengajak kepada seluruh masyarakat Jambi pada umumnya, Kabupaten Sarolangun pada khususnya, mari kita sukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-52 tingkat Provinsi Jambi tahun 2023 di Kabupaten Sarolangun yang akan dilaksanakan mulai tanggal 21 sampai dengan 30 Agustus 2023. Ayo kita ajak keluarga kita, tetangga kita menyaksikan Musabaqah Tilawatil Quran lingkungan provinsi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masih bersama kami dalam dialog MTQ ke-52 tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Sarolangun. Dengan tema kita pada hari ini adalah jaminan keamanan MTQ ke-52 tingkat Provinsi Jambi. Masih bersama 3 orang narasumber yang begitu luar biasa dan masih berada di studio mini yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun khusus untuk TVRI Jambi seperti itu. Nah, tadi udah kita bahas bagaimana persiapannya, lalu eksekusinya yang sudah berjalan, seperti yang Bapak katakan tadi, ada pelantikan Dewan Hakim, pawai ta'aruf, malam ta'aruf juga ada Pak ya. Terus sampai pembukaan kemarin alhamdulillah berlangsung sesuai rencana gitu. Ini kita ke Pak Arif yang tadi Sinta tanyakan Pak di akhir, gimana nih kok tiba-tiba ditempel, apa tuh tujuannya? Silakan Pak Arif. Terima kasih. Jadi kita melaksanakan penempelan nomor ke mobil itu, ini tujuannya kita membatasi, sebenarnya ingin membatasi, menghitung ruang di dalam lokasi ini. Perhitungan kita itu 1.000 sampai 1.500 kendaraan, sehingga tadinya kita mau membatasi dengan menghitung masing-masing mobil yang ada dengan pengaturannya, sehingga diharapkan semua mobil yang nantinya sudah melebihi kapasitas ini kita putar untuk mengisi kantong-kantong parkir kita yang ada di luar. Jadi di dalam ini kita hitung itu ada 9 sampai 10 kantong parkir. Jadi mulai dari awal penempatan kendaraan roda 2 ini sudah kita atur tempatnya di sisi barat sebelah sana itu. Jadi ada 2 kantor kita tempatkan. Apabila ini tidak memadai nanti, ini kita akan isi kantong parkir yang di luar. Jadi penyekatan dengan nomor-nomor untuk kendaraan roda 4 inilah yang akan mengalihkan nanti penempatan motor-motor yang ada. Sehingga memang sesuai dengan perhitungan kita, 2 tempat yang ada itu full maksimal, nggak ada. Makanya kita di luar motor-motor yang ada itu kita tempatkan ada 4 kantong parkir kita yang di luar, sehingga ya resikonya kalau penempatannya di luar itu sebagian penonton atau pengunjung yang akan datang sini berjalan kaki. Nah, alternatifnya lagi berjalan kaki itu kita siapkan shelter. Jadi kita ada menyiapkan 2 kendaraan bis yang akan menampung orang-orang yang pengunjung yang akan masuk, karena jaraknya hampir, kalau perhitungan kita hampir 1 kilometer. Lumayan kalau jalan kaki ya Pak. Ya, jadi kita tempatkan nanti putar, pas di depan itu dia memutar kembali menjemput yang apa. Jadi masyarakat yang ingin berkunjung juga itu sedikit terbantu walaupun tidak secara keseluruhan. Kalau kita hitung kantong parkir kita yang ada di dalam ini ada hampir 9. Semua 9 itu full. Nah, ada satu lagi, jadi kantong parkir kita dorong mobil kita itu, karena kalau putarannya cuma putaran lapangan arena utama, itu mungkin 2 kali putaran itu sudah penuh, tapi kita alihkan putarannya ke jalan lingkar kita. Jadi lingkar luar, di depan sana kita batasi, ya mereka pun berjalan, kalaupun mobilnya ditempatkan di situ berjalan ya kurang lebih 500 sampai 700 meter. Ini salah satu cara kita untuk membatasi kemacetan. Ternyata ini sudah masuk. Jadi dari pintu masuk arena utama itu sampai dengan
ujung itu mobilnya sudah penuh. Ya hitungan kita malam tadi 3 sampai ya 3.000. Itu kan di luar prediksi tuh Pak, 3.000-an. Ya kita sebenarnya sudah menghitung seandainya maksimal itu 3.000 itu masih ada kendaraan di luar. Itulah kantong-kantong parkir di luar tadi untuk menanggulangi kelebihan dari mobil yang terkurung di dalam. Ya. Jadi sampai dengan batas waktunya ini sudah kita hitung. Itu prediksi kantor perdagangan, pendidikan, PMD dan saya perhitungkan tidak terlalu penuh sebenarnya. Tapi saya kontrol sendiri semalam ke sana. Pak juga ikut Kabak-Op, itu penuh semua sampai ke belakang. Ini saya pikir kalau Anda ini tidak ada, kantong-kantong yang seperti ini tidak ada, ini bagaimana? Di mana mau ditaruh gitu ya Pak? Ya. Tapi alhamdulillah pas acara itu sudah mulai berjalan di akhir, ada sebagian sudah kita buka ruang, mereka sudah memang harus seperti itu, harus lebih dulu keluar kan, sehingga yang menumpuk di belakang tadi udah pada keluar, sehingga setelah acara semakin mau berakhir, kendaraan itu sudah tidak ada kendala lagi di jalan. Karena pas Cynthia keluar Pak, ya kebetulan Cynthia MC gitu ya Pak ya. Karena setelah Cynthia selesai MC keluar tuh emang tidak ada kemacetan. Benar-benar tidak ada macet. Di arus keluarnya sudah tidak ada lagi. Kita juga mengatur kesepakatan bersama di jalur keluar itu tidak ada kendaraan yang berada di jalan raya, di badan jalan. Jadi semua sudah diatur seperti itu. Semua masuk ke kantong-kantong parkir yang sudah kita siapkan. Kalau yang kantong parkirnya di luar itu kan tidak ada jam mau keluar bagaimana aja, mereka udah. Yang kita batasi itu cuma sewaktu acara berjalan, yang berada di dalam itu tadi penomoran itu tadi. Jadi kita beritahu, kita tempel nomor, kita catat plat nomor dengan dan kita sampaikan bahwa yang masuk ke dalam ini itu khusus yang menunggu sampai acara itu mendekati berakhir. Pintu keluar kita buka ruangnya, ini didorong keluar. Sebagian keluar ya alhamdulillah. Begitu acara sudah mendekati akhir, kondisi di lapangan sudah lega. Artinya ya. Jangan Bapak nggak menikmati pembukaan lagi ya, karena ngeliatin kantong parkir mulu ya Pak ya. Jadi tidak terlihat nih, aduh nggak ngeliat Cynthia MC berarti Bapak nih, acara bukan tidak dinikmati. Kita kemarin personil kita 40, kemudian personil luar yang kita rekrut untuk membantu kita itu hampir 60. Jadi sudah kita bagi-bagi karena kalau cuma personil kita saja yang mengatur, kita mau mengandalkan, ini pun sudah dibantu juga nih dari Satpol PP dengan personil yang 70, kemudian dari kepolisian itu 100, itu tidak bisa menghentikan mobil yang mereka semua ingin dekat. Artinya setiap yang masuk, apalagi yang bertempel stiker PIP itu. Kalau stiker PIP itu aja kelebihan. Kita sudah isi 1, 2, 3 kantong, 4 kantong itu sudah berlari ke jalan, sudah penuh. Ini yang memang tercatat PIP. PIP itu perhitungan kita 100 kendaraan. Ternyata itu penuh melebihi kapasitas karena seperti pejabat yang ada itu, bupati aja. Bupati itu perhitungan kita kan cuma 1 kendaraan. Pengawalnya tuh 3, 4. Nah itu ini, ya Pak ya tidak bisa diprediksi. Ini yang mau kita amankan juga karena masuknya itu rombongan kan serempak. Sekali 4 mobil. Sehingga yang 1-nya kita tempatkan di depan, yang 3-nya kita atur masuk ke belakang. Jadi inilah alhamdulillah berjalan sesuai dengan rencana seperti itu Pak ya. Di jam 11 itu Pak Kabak-Op sama Kasatpol PP itu sudah senyum-senyum. Iya, wah ternyata sesuai dengan rekayasa yang sudah disiapkan seperti itu ya Pak. Karena menjelang dari jam 7, bukan jam 5 itu tegang semua ini. Waduh. Senyum nggak bisa Pak ya, nggak bisa narik senyum sepertinya. Ya karena kita ngontrol kawan-kawan yang ada seperti Pak Kabak-Op itu ngontrol anggotanya, Pak Satpol PP kan penempatan itu ya kadang-kadang tidak semua anggota juga kan tadinya di tempat A
kemudian kita alihkan ke tempat B untuk membantu tempatnya. Jadi mobilisasi inilah kalau yang namanya tidak kita kontrol seperti itu, dia akan tetap di tempatnya semula. Inilah yang apa? Sehingga jam 11 itu senyum itu sudah mulai. Sudah lebar Pak, ya siap. Nih kita ke Pak Idrus. Pak, Cynthia penasaran karena kan kita mendatangkan artis nasional nih. Jadi animonya mungkin juga itu salah satu yang menarik daya ya. tarik, Daya tarik yang akhirnya padat sekali pengunjung kita. Untuk ketertibannya seperti apa? Tidak ada kericuhan atau segala macam ya Pak ya? Boleh mungkin Bapak ceritakan ketika malam bukaan, silakan. Baik. Ya, kita sudah tadi awalnya dari hasil konsolidasi juga. Dari awal tadi sampaikan oleh Pak Kapakop, kita jam 15 itu sudah apel bersama. Jadi sudah kita sepakati siapa mengerjakan siapa, apa mengerjakan apa, termasuk dari Satpol PP. Saya sebelum apel bersama dengan Polri, TNI, saya sudah apelkan sendiri anggota saya. Jadi jam 2 saya sudah apelkan. Di jam 2 menjelang jam 3 saya sudah apelkan anggota saya. Nanti jam 3 bergabung dengan kepolisian, TNI dan dinas-dinas terkait lainnya seperti perhubungan, damkar dan juga BPBD. Nah tadi malam kita memang menempatkan anggota itu di samping di titik-titik yang tadi sudah disampaikan, di kantong-kantong parkir itu sudah kita tempatkan anggota kita, termasuk juga di persimpangan jalan dan juga di seputaran pagar yang mengelilingi arena utama. Nah dari pagi kami sudah mengamankan itu, kita pasang tali-tali. Di samping ada pagar, ada kisah pembatasan tali kita pasang untuk membatasi penonton jangan masuk. Dan di pintu ada 6 pintu itu dijaga. Dijaga oleh anggota saya itu 3 orang, kemudian dari polisi dan dari TNI. Nah, pada saat menjelang acara itu berlangsung memang kendali kita masih terkendali lah. Tapi pada saat mulai menjelang pembukaan ternyata masyarakat tidak terbendung tadi malam. Sehingga ya upaya itu sebenarnya ya memang MTQ ini sebenarnya tujuannya untuk masyarakat juga ya. Kita salah juga kalau kita tidak masyarakat kita batasi, itu salah juga. Mereka apalagi kita sudah hampir 17 tahun ya di tuan rumah. Terakhir 2006 ya. Nah, 2006 dulu aja semacet. Nah, sudah 16 tahun yang lalu. Waktu itu MTQ yang ke-36. Nah, tentu itu juga berbeda, tidak sama. Makanya dengan pemikiran itu. Nah, tadi malam dengan animo besar itu sehingga ya mau tidak mau kita lepas masyarakat sehingga dia masuk lapangan. Makanya kalau Cynthia pantau itu ada yang duduk-duduk di lapangan seperti itu Pak ya? Iya, jadi mau tidak mau, tapi alhamdulillah ya kita juga anggota kita walaupun dia masuk, anggota kita tetap mengikuti. Jadi tetap kita tertibkan, mereka tidak sampai mengganggu jalannya acara. Dan memang mengganggu. Cuman ya setelah acara pokok selesai, begitu Mbak Cynthia mengatakan ada opik, itu semua nyerbu masuk. Nah, ya. Itu tidak bisa lagi dibendung itu. Tidak bisa dibendung. Tapi walaupun animonya tinggi tapi tidak ricuh Pak. Tidak ricuh. Yang seperti apa. Jadi itu. Dan kita juga bukan hanya mengamankan pengunjung. Kami juga jauh sebelum itu termasuk pedagang. Jadi kita tahu memang UMKM ini luar biasa. Jadi ada yang memang dikelola oleh pihak tertentu yang sudah bekerja sama dengan EO dan juga Dinas Perindak. Tetapi di luar itu ada pedagang-pedagang yang tidak tergabung di situ, muncul sendiri. Baik. Nah itu yang merepotkan kita karena pedagang ini dia masuk ke situ bukan hanya orangnya. Mereka membawa gerobak, membawa kendaraan. Dengan kondisi parkir kita yang tidak ada, kemudian mereka semua di jalan. Nah itu juga kemarin alhamdulillah melalui kerjasama yang baik dari Dinas Perhubungan dan juga yang lain-lain kita tertibkan itu. Alhamdulillah kendaraan itu bisa kita tempatkan kemarin kita sepakati di belakang kantor bupati pada saat pembukaan. Itu. Tapi pedagang-pedagang kaki lima yang tidak diundang ini bermunculan. Dan ini menjadi tugas kami di Solbi. Alhamdulillah dengan kesikapan anggota saya juga bisa menertibkan itu. Dan bisa diatasi Pak ya? Bisa diatasi. Gitu. Siap, jadi tidak mengganggu, tidak menjadi sumber kemacetan akhirnya Pak ya. Luar biasa, terima kasih Pak Idrus dan teman-teman yang kemarin sudah mendampingi hal-hal tersebut. Terima kasih Pak Idrus. Kita ke Pak Bastari. Pak Kabak Ops, ini seperti apa Pak pengamanan? Tadi Bapak menyampaikan bahwa kan pembukaan mungkin personelnya semaksimal ini, tapi hari-hari biasanya seperti apa dan untuk penutupan nanti seperti apa Pak? Terima kasih. Kalau kita berbicara apa yang kita lakukan tadi malam di saat pembukaan,
tentu memang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita pelibatan personil itu memang maksimal. Kalau saya tanya sama Pak Kadishub, Pak Satpol PP, nggak ada lagi personil yang berada di kantor itu. Nah, jadi kita tumpah ke jalan yang menjadi domain kita. Pada saat tadi malam, apa yang kita lakukan? Memang kita tahu bahwa acaranya itu di lapangan Gunung Kembang. Objeknya di situ. Tetapi kita pengamanan bukan hanya di Gunung Kembang. Di tempat kumpul di rumah Bupati, jadi mulai dari rumah Bupati, jadi kita sampai ke arah Gunung Kembang ini beberapa titik, itu tuh tetap kita laksanakan pengamanan yang maksimal. Sampai kita melakukan rekayasa lantas yang diperlukan dalam hal pelaksanaan kegiatan. Kemudian di lapangan Gunung Kembang itu sendiri, selain dari personil tadi yang sudah disebutkan kita tempatkan di kiri kanan sisi jalan, yang kita minta kita tekankan betul pada kebetulan yang mengambil apel yang mengarahkan personil itu adalah saya selaku pengendali dalam hal pelaksanaan kegiatan. Kita sampaikan tidak ada kendaraan dalam bentuk apapun yang berada di sisi kiri kanan jalan menuju panggung utama. Ya. Walaupun nyatanya masyarakat nanti ada 1-2 itu tidak kita bisa 100% untuk mencegah itu. Ya. Tetapi yang ada di situ juga diupayakan tidak mengganggu kelancaran yang ada. Kemudian di lapangan Gunung Kembang sendiri, tadi sudah disampaikan oleh Pak Satpol PP, memang kita sudah bagi bagaimana pengamanan, sebetulnya pengamanan di panggung pendopo utama, sisi kiri kanan, kemudian di sisi pagar, kemudian di belakang panggung kalau mau tahu sebetulnya sudah ada personil kita. Karena kami sudah mengkaji bahwa lapangan Gunung Kembang itu kalau untuk pintu masuk, ya selain dari panggung utama kiri kanan itu ada 6 pintu. Kita sudah kaji lebih awal itu 6 pintu itu bagaimana, karena pagarnya juga rendah, pintunya dijaga, mereka juga loncat. Itulah yang menjadi. Inilah saya sampaikan. Karena apa? Kita juga tidak bisa terlalu ini karena ini syiar Islam. Benar. Seperti yang kata Pak Kasatpol ya, ini syiar Islam. Masakah orang mau melihat syiar Islam harus kita batasi? Ya. Tetapi kita bisa bagaimana caranya mereka itu tidak mengganggu jalannya acara. Karena objek pengamanan kita, apalagi kita ada pejabat dari ibu kota, dari Kemendagri ada, dari Pak Said Agil Munawar, ini kan sudah menjadi objek VIP bagi kami. Tentu pengamanan kami juga harus pengamanan khusus. Terjadi sesuatu ya kamilah yang akan ini. Makanya kita lekatkan pengamanan secara khusus terhadap mereka. Sehingga sebelum acara, datangnya, pulangnya juga harus dalam keadaan, kita pastikan mereka dalam keadaan aman. Itu dulu. Nah, makanya dalam pelaksanaan kegiatan itu, semua sisi kita laksanakan pengamanan. Rekayasanya lantasnya juga kita laksanakan. Itu kan untuk pengamanan ketika pembukaan. Untuk arena-arena lomba seperti apa Pak pengamanan yang dilakukan? Maka tadi dari awal sudah saya sampaikan, objek pengamanan kami ini kan bukan hanya di lokasi kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus, pembukaan, penutupan, nanti pawai taruh. Semua sisi. Mulai dari datang kapilah, pendaftaran kapilah di LPTQ, itu sudah personil sudah ada di situ. Setelah mendaftar di LPTQ, mungkin dia ke Menak, kita antar ke pemondokan. Pemondokan juga kita jaga. Ya, kami yang pengendali, termasuk Kadishub, Pak Kasatpol PP, itu kami juga memastikan pengecekan personil kami betul-betul tidak dia ada di sana. Bagaimana bentuk pengendaliannya? Di samping kita mengecek langsung, saat ini kalau saya di Polres sudah saya buatkan grup WA saya, grup pengamanan perlombaan dan pemondokan. Mereka harus foto di lokasi itu dengan jam itu, dia ngirimkan ke grup biar bisa, yang tidak ada nanti kita bisa peneguran gitu.
Kita ingatkan ke mereka tanggung jawab dia seperti apa. Itulah yang kita lakukan, bukan ini. Semua sisi kita laksanakan pengamanan. Jadi enggak cukup kita gampang cuman pembukaan penutupan. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Ini kan hari ini sudah mulai nih perlombaan seperti itu. Sudah dari tadi pagi, karena perlombaan itu kan dimulai jam 7.30. Jadi sebelum jam 7.30 personil kita harus ada di lokasi. Itu. Jadi memang lancar Pak ya? Lancar, tidak ada. Sampai saat sore ini, alhamdulillah tidak ada laporan yang bersifat negatif terhadap pelaksanaan. Kelancaran itu sudah bisa terjadi. Mungkin tadi disampaikan bagaimana nanti dengan penutupan. Ya. Ini yang halnya tinggal krusial besarnya itu di penutupan. Untuk acara penutupan kami akan evaluasi apa yang kami lakukan di pembukaan. Kami akan rapat lagi yang ada dengan Pak Kadisub, dengan Satpol PP, dengan tim yang terlibat termasuk TNI. Kami akan rapatkan. Kami akan apa kekurangan kita. Pada saat kita melaksanakan pembukaan, itu yang harus kita perbaiki. Tapi sejauh ini berhasil lah yang dilakukan pembukaan Pak. Sejauh ini sudah dapat dirasakan oleh masyarakat. Ya, benar. Karena yang menilai kita berhasil atau tidak bukan kami. Ya, Cynthia nih yang dari masyarakatnya Pak. Jadi masyarakat yang menikmati keadaan itulah yang menilai kami. Kami hanya melaksanakan apa yang menjadi kewajiban bagi kami. Ya. Jadi tidak terlalu banyak evaluasi untuk penutupan, mungkin akan kurang lebih sama dengan apa yang dilakukan ketika membuka. Paling rekayasa tertentu yang harus kami lakukan. Siap. Saya yakin kalau penutupan mungkin tidak serame yang pada saat pembukaan. Karena mereka kapilah sebagian udah pulang. Masyarakat mungkin. Tetapi kami tidak mau underestimate. Kami akan berlakukan yang overestimate. Ya. Kami menganggap pada saat penutupan nanti akan lebih besar daripada pembukaan. Sehingga kami akan melaksanakan kegiatan itu dengan maksimal. Kalau kami menganggap nanti pada saat sepi gitu. Penutupan sepi, kita akan berpikir apa adanya lah personil kita. Lengah sepi. Ya Pak ya? Nanti lengah, jadi kita tidak siap untuk melaksanakan kegiatan itu. Siap, luar biasa. Nanti akan kita lanjutkan. Nih, nggak cukup sejam kalau 3 orang narasumbernya Pak ya. Harusnya ditambah lagi. Kita harus jeda dulu Pak, izin. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Insinyur Bahril Bakri, MA PPSC, penjabat Bupati Sarolangun, mengajak kepada seluruh masyarakat Jambi pada umumnya, Kabupaten Sarolangun pada khususnya, mari kita sukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-52 tingkat Provinsi Jambi tahun 2023 di Kabupaten Sarolangun yang akan dilaksanakan mulai tanggal 21 sampai dengan 30 Agustus 2023. Ayo kita ajak keluarga kita, tetangga kita menyaksikan Musabaqah Tilawatil Quran lingkungan provinsi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa
pemirsa masih bersama kami dalam dialog MTQ ke-52 tingkat Provinsi Jambi langsung dari Studio Mini di Kabupaten Sarolangun. Masih bersama 3 orang narasumber begitu luar biasa untuk membahas mengenai jaminan keamanan MTQ ke-52 tingkat Provinsi Jambi. Tapi tidak terasa ini sudah masuk ke segmen terakhir, waktunya untuk closing statement atau pernyataan penutup. Langsung saja singkat-singkat saja nih Pak, untuk pernyataan penutup dari Pak Arief, silakan Pak. Terima kasih, saya berharap kepada seluruh warga, masyarakat atau tamu yang akan menghadiri acara MTQ ini untuk mengikuti ketentuan aturan yang sudah kami sampaikan, kami aturkan supaya kita dapat meredakan macet sehingga berjalannya kegiatan yang ada di Kabupaten Sarolangun berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Arief. Lanjut Pak Idrus silakan. Baik, terima kasih. Kami juga pertama menghimbau kepada masyarakat dan juga kepada masyarakat Provinsi Jambi ya yang akan berkunjung ke Sarolangun dari 11 kabupaten kota, pastikan tidak usah takut ke Sarolangun, insya Allah aman. Itu yang pertama. Yang kedua, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Sarolangun, khususnya kota Sarolangun, baik itu masyarakat biasa, kemudian para pegawai, kemudian terutama para pedagang. Mari kita sama-sama menjaga ketentraman ketertiban. Karena kalau kita tidak menjaga itu, tentu itu akan mengganggu jalannya pelaksanaan kegiatan kita selama MTQ ini berlangsung. Nah, itu harapan kami, dan dengan kerjasama ini insya Allah kenyamanan para pengunjung dari luar maupun dari manapun insya Allah akan terjaga. Siap. Terima kasih banyak Pak Idrus. Lanjut Pak Bastari closing statement-nya. Terima kasih. Harapan kami sesuai dengan tupoksi kami adalah Harkam Timas. Kemudian di dalam pelaksanaan pengamanan ini kami terhadap personil kami hanya menuntut 3, disiplin, konsekuen, dan komitmen terhadap apa tugas yang dibebankan kepada personil. Kemudian harapan kami ke masyarakat, tentu karena kegiatan ini kalau tidak ada masyarakat tidak ada juga manfaatnya. Karena titik keramaian kan ada di masyarakat. Harapan kami masyarakat agar mematuhi apa petunjuk-petunjuk yang dilaksanakan oleh petugas. Karena tidak ada tujuan petugas itu untuk melarang, tapi hanya untuk menertibkan sehingga rangkaian kegiatan yang menjadi tugas kita di Kabupaten Sarolangun yang dibebankan ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan tidak terjadi hal-hal yang akan menimbulkan pemikiran kita yang lebih gitu. Siap. Demikian Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Bastari, Pak Idrus, Pak Arief atas waktunya sore hari ini. Yang harusnya bisa ngeteh bareng lah mungkin ya sama Ibu di rumah ya. Tapi menyempatkan waktunya untuk hadir di Studio Mini kita sore hari ini. Terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, demikianlah dialog MTQ ke-52 tingkat Provinsi Jambi pada hari ini. Seperti yang disampaikan bahwa keamanan dan kenyamanan adalah hal yang diharapkan. Apalagi di event-event besar seperti MTQ yang mengundang animo masyarakat yang begitu tinggi. Tapi keamanan tidak hanya bisa dijaga oleh bapak-bapak dan pemerintah Kabupaten Sarolangun saja, tapi butuh kerjasama oleh berbagai pihak termasuk masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.